alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Gimana Ibu semuanya? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Ibu-ibu semuanya karena sudah hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Iya, oke Ibu-ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita akan melanjutkan belajar bareng kita di modul perlindungan anak, yang dimana pada sesi sebelumnya kita belajar tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, kalau pada hari ini kita akan belajar mengenai penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, pada materi hari ini kita akan tahu itu Bu, apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan penelantaran dan apa sih yang dinamakan dengan eksploitasi terhadap anak. Oke, ayo Bu, kita belajar bareng-bareng terlebih dahulu ya. Tapi sebelum kita belajar bareng, hari ini Mbak Indah punya sedikit yel biar kita lebih semangat ya Bu ya. Nah, ikutin gerakan dan juga ikutin nyanyian daripada Mbak Indah ini. Oke ya. Lagunya seperti ini. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak tangan kananmu, putarkan ke hadapanmu, satukan kedua tanganmu, bergerak sesuka hatimu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Jadi itu sedikit ya biar kita lebih semangat. Oke, jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan penelantaran anak? Jadi penelantaran anak itu, Bu, kita baca bareng-bareng. Jadi penelantaran anak itu adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, psikis, rohani maupun sosial. Jadi itu kalau secara pengertiannya. Jadi kalau anak terlantar itu sendiri itu apa? Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi kalau misalnya kita itu tidak memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua, artinya kita sudah menelantarkan anak. Iya, secara tidak kita sadari bahwa apa yang kita lakukan terkadang itu merupakan contoh daripada bentuk penelantaran anak. Oke. Seperti apa sih Bu contoh daripada penelantaran anak? Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Makanan yang sehat itu tidak mesti makanan yang mahal. Makanan yang ada ataupun yang ada di sekitaran kita, misalnya seperti umbi, padi. Kalau di desa kita ini kan sangat melimpah sayur mayur, kemudian beras dan lain sebagainya. Kita harus penuhi daripada makanan yang sehat tersebut untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak memberikan makanan yang sehat kepada anak kita, itu berarti kita sudah melakukan penelantaran terhadap anak. Kemudian contoh yang kedua adalah tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Memberikan tempat tinggal yang layak itu tidak harus selalu yang mewah, yang besar. Yang penting nyaman untuk ditinggali. Seperti itu Bu. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya adalah tidak diizinkan sekolah.
Jadi Bu, ketika anak masih dalam usia sekolah, maka kita harus memberikan hak anak untuk bersekolah. Jangan sampai kita membatasi sebagai orang tua untuk melarang anak pergi ke sekolah, ya, karena itu adalah merupakan hak daripada anak. Iya. Di sini ada nggak Bu anak-anaknya yang tidak lanjut sekolah? Alhamdulillah kalau memang semuanya sudah melanjutkan ke sekolahnya ya Bu ya. Iya, artinya ibu-ibu sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk anak di masa yang akan datang. Oke. Kemudian apalagi contoh penelantaran anak, yaitu tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Berarti kalau anaknya masih balita, kita itu harus ya Bu ya, harus selalu membawa anak kita ke fasilitas kesehatan Bu ya. Jangan sampai karena kita capek, karena kita sibuk, kemudian kita lantas melupakan daripada kewajiban kita sebagai orang tua untuk memeriksakan anak kita di layanan kesehatan. Kemudian apa lagi? Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukuran tinggi badan. Jadi Bu, kalau kita tidak rajin posyandu, kita tidak tahu. Ya kalau di rumah kita ada timbangan ya Bu ya. Di rumah ibu-ibu ada timbangan semuanya nggak? Iya, terkadang ataupun lebih banyak dari kita yang tidak memiliki timbangan di rumah, sehingga ketika anak kita tuh masih dalam tumbuh kembang, kalau memang waktunya untuk posyandu, untuk memeriksakan kesehatannya, kita harus membawanya ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Agar kita tahu tumbuh kembang daripada si anak. Jangan sampai anak kita itu tumbuh menjadi anak yang stunting. Ibu-ibu tahu nggak apa itu stunting? Kita udah pernah membahasnya loh di materi modul kesehatan kemarin. Apa itu stunting, Bu? Iya, terima kasih banyak Ibu Lili, jawabannya bagus sekali ya. Jadi stunting adalah tinggi anak tidak Bu? Iya, tinggi anak tidak sesuai dengan usianya, atau biasanya kalau kita sebut itu anak kerdil Bu ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Ya kalau kita anaknya sedang sakit, kita harus membawanya ke fasilitas kesehatan. Di sini ada nggak kalau anak yang sakit masih dibawa ke dukun? Ada masih ya? Iya, kalau memang masih ada, tetapi kita juga jangan lupa untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena sekarang kita sebagai KPM PKH, kita juga mendapatkan kartu jaminan kesehatan juga. Jadi kita sudah punya kartu BPJS, maka kita harus memanfaatkannya. Kalau anak kita sakit, maka kita harus membawanya ke rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak. Sebagai orang tua kita harus mendukung anak itu untuk bersekolah. Selanjutnya tidak memberikan kasih sayang. Ibu, sebenarnya anak itu tidak hanya membutuhkan uang saja, tetapi juga membutuhkan kasih sayang daripada orang tua. Iya Bu, jadi kita sebagai orang tua harus mengurus anak kita, mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang. Kemudian apalagi? Tidak memberikan kesempatan beribadah. Jangan melarang anak untuk tidak beribadah. Itu merupakan contoh daripada penelantaran anak. Kemudian apalagi? Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Nah, sebagai orang tua kita juga perlu mengenalkan pada anak-anak kita mana yang nilai-nilai yang baik dan mana yang buruk. Yang baik harus dilakukan, yang buruk maka harus dijauhi. Kemudian tidak mengajarkan untuk menghargai dan atau berhubungan dengan orang lain. Jadi kita harus mengajar kepada anak untuk sopan santun, untuk menghargai orang lain. Selanjutnya apa? Ditinggal sendiri. Jangan meninggalkan anak sendirian di rumah ketika kalau memang anak itu masih balita ataupun masih anak-anak. Ketika anak kita sudah dewasa, kemudian kita tinggal di rumah sendiri, itu tetap juga harus dalam pengawasan orang yang dewasa. Sedangkan didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Ya kalau marah sama anak jangan lama-lama ya Bu ya. Iya, setengah jam aja, jangan sampai seharian, kasihan anaknya ya.
Ya, kemudian contoh yang terakhir adalah tidak dipedulikan. Artinya kita sudah acuh, kita tidak mau lagi tahu tentang anak kita. Oke, ibu-ibu semuanya, mungkin materi yang bisa Mbak Indah sampaikan cukup sampai di sini. Mbak Indah ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Dan Mbak Indah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya ibu-ibu semuanya. Sekian dari Mbak Indah. Terima kasih.